Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Rizky. Saya berasal dari kelas 11C. Kali ini saya akan melakukan pengayaan sejarah dengan menceritakan salah satu tokoh perjuangan kependudukan Jepang, di mana ia menentang salah satu ketetapan kebijakan yang dilakukan oleh Jepang yang itu menyimpang dari keyakinannya. Siapa tokohnya? Yuk kita bahas. Nah, tokohnya adalah Kiai Haji Zainal Mustafa. Ia lahir pada tanggal 1 Januari 1899. Nah, ia lahir di Tasikmalaya, tepatnya di kota Singaparna. Nah, ia memiliki nama lain Hudaimi ketika ia lahir, dan ia setelah lulus sekolah dasar, ia melanjutkan ke sekolah Islam, yaitu pesantren. Saat ia menuntut ilmu di pesantren, ia memiliki julukan santri kelana atau pengembara, di mana itu diberikan kepadanya dikarenakan ia menjadi seseorang santri yang berkelana kemanapun untuk mencari ilmu. Nah, Kiai Haji Zainal Mustafa ini pada saat umur 20 tahun, ia membuat pesantren. Mendirikan pesantren yang akhirnya ia mengganti namanya yang sebelumnya jadi dari Hudaimi menjadi Zainal Mustafa. Nah, dari situlah ia pun memiliki gelar Kiai karena ia mendirikan pesantren, sekaligus gelar Haji karena ia telah menunaikan haji di kota Mekah. Nah, kira-kira perlawanan apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Zainal Mustafa? Jadi perlawanan yang dilakukan oleh Kiai Haji Zainal Mustafa adalah perlawanan akan kebijakannya. Kebijakan yang Jepang tetapkan ketika Kiai Haji Zainal Mustafa menjadi seorang pendiri pesantren. Jadi kita flashback dulu. Kiai Haji Zainal Mustafa sebelumnya seringkali diajak kerjasama oleh Jepang. Bahkan sebelum Jepang, ia juga sudah pernah diajak oleh Belanda, namun ia menolaknya karena ia yakin bahwa penjajah tidak pernah akan menguntungkan bagi negara jajahannya. Nah, lalu ia juga diajak kerjasama oleh Jepang untuk bisa menarik simpati rakyat lebih mudah. Nah, namun ia menolaknya juga. Nah, akhirnya pada suatu ketika Jepang menetapkan kebijakan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan seikere. Nah, ia pun tidak setuju akan hal itu. Nah, karena banyak faktor lain seperti pembentukan Jugun Ianfu dan juga Romusa yang itu membuat rakyat Indonesia menderita, akhirnya ia pun berinisiasi untuk melakukan perlawanan terhadap Jepang. Yang ini tentunya tidak ia lakukan sendiri, di mana ia melakukannya bersama para ulama lain dan para santri-santrinya. Nah, kemudian ia melakukan perlawanan terhadap Jepang. Namun, ia kalah melawan Jepang. Kenapa? Karena ia kalah dari segi persenjataan dan segi-segi lainnya. Yang akhirnya ia ditangkap dan juga dieksekusi pada tanggal 28 Maret 1944 dan dimakamkan di kota Tasikmalaya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.